anak ekonominya yang satu ini. Enggak, dianya bosen Bu, sedikit-sedikit enggak bisa, sedikit-sedikit enggak bisa. Akhirnya yang begini tinggi gede apa namanya itu ramnya. Iya, yang isinya gitu. Ramnya gede. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallu umur muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah min ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pertama-tama puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan tentang haki kita semua, yaitu di dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim untuk menuntut ilmu. Semoga dengan duduknya di majelis taklim Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan ajarannya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan para ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu, meluangkan kaki, mengalirkan tangan untuk hadir talim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu akan diangkat derajatnya, langkah kaki yang satu akan dikabulkan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semua kita semuanya akan mendapatkan husnul khotimah Bu ya. Ibu yang namanya husnul khotimah itu mudah diucapkan Bu ya. Mudah disebut husnul khotimah Bu ya. Iya, mudah Bu ya. Tapi melaksanakannya sulit gitu Bu ya. Tapi kalau dengar yang meninggal gitu Bu, langsung kita mendoakan gitu bermanfaat nggak misalkan? Iya. Semoga husnul khotimah gitu. Itu perlu pembahasan Bu ya. Ya udah membahas pertanyaan Mama itu ya. Husnul khotimah itu bukan karena hasil matinya Bu ya. Bukan. Umpamanya tidak boleh seseorang mengatakan kalau umpamanya matinya seperti ini, tandanya begini, mati seperti ini, tandanya begini, itu nggak boleh Bu ya. Nggak boleh Bu ya. Yang namanya husnul khotimah itu di akhir hidup kita itu senantiasa melaksanakan kebaikan gitu. Kalau masalah matinya mah nggak masalah, mau matanya melotot mata melotot itu bukan karena apa-apa. Mata melotot itu manusia itu kalau ruh dicabut itu mata tuh ngikutin ruh, melihat gitu ya. Nah terus sambil didoain Allahumma gfirlahu. Nah iya, Allahumma gfirlahu terus gitu ya. Nah terus kalau orang mati ketabrak terus su'ul khotimah ya enggak. Itu para sahabat emang pada matinya dia apa? Matinya dibunuh ya. Umar kan matinya dibunuh lagi sholat ya. Terus Ali juga matinya dibunuh lagi baca Quran. Emang itu terus su'ul khotimah? Enggak, husnul khotimah Bu ya. Gitu Bu ya. Jadi husnul khotimah itu kita minta husnul khotimah itu Ibu ya. Kita di akhir hidup kita itu berusaha untuk menjadi melakukan kebaikan ya, terutamanya itu ibadah. Itu jadi makanya kita minta husnul khotimah. Bukan masalah di matinya Bu ya. Bukan masalah di matinya. Masalah keadaan
meninggalnya ya. Iya Bu. Jadi gitu ya. Jadi ibu kalau nggak di kalau maaf ya, kalau orang nggak belajar nanti suka suudzon. Ya ini itu orang matinya begini, berarti suruh khotimah karena dia nggak belajar gitu ya. Kalau belajar Berarti malah nambahin dosa ya Bu, kitanya ya. Ya iyalah. Kalau berprasangka seperti Iya. itu kan nambahin dosa ya. Iya. Jadi ibu harus tahu ya, husnul khotimah itu di akhir hidup, di akhir hayat kita selalu berbuat kebaikan dan terutama dalam ibadah. Itu Bu ya. Mahim tuh Bu ya. Itu juga yang tahu kan cuma Allah ya Bu. Ya iya, gitu Bu ya. Iya. Jadi kalau kita kan nggak belajar, taunya oh matinya kayak gini suruh khotimah, matinya kayak gini suruh khotimah, matinya kayak gini suruh khotimah. Kamu kan begitu Bu ya. Meninggalnya hari Jumat. Kalau taunya cuma begitu doang. Nggak tahu seperti apa pemahamannya. Hari Jumat. Hari Jumat kemarin yang ditembak mobil MBG kan banyak. Anak-anak kita mah anak-anak kan masih pada suci Bu ya. Cilincing kan banyak yang meninggal. Itu meninggal ya? Banyak yang meninggal. 20 lebih katanya. Itu mah anak-anak lagi pada upacara. Upacara. Berarti di acara Iya. masih di halaman itu pada Iya, baris. Masih pada upacara anak-anak. Itu supirnya Blank, katanya blank. apa kemana ya? Iya katanya. Katanya itu supir bukan supirnya supir serep. Mau nginjek rem malah nginjek gas. Baik Ibu, udah tadi pahamnya yang ditanyain Mama Ik ya? Iya. Jelas ya? Dia suka banyak begini Bu. Enggak boleh kita Enggak, maksudnya kalau ada ngersan kalau suka pada ngirim doa gitu, semoga husnul khotimah gitu, yang museum gitu tuh bermanfaat enggak gitu buat si mayat tadi itu gitu. Kan doanya ya Bu. Kita kan doa. Semoga husnul khotimah. Ya husnul itu dilihat tuh sebelum mati itu seperti apa gitu. Ya berarti kalau yang cat itu mah kayak nggak manfaat ya, masih mending yang Allahumma Sebelum gitu. iya memang harus Allahumma gfirlahu ya. Iya. Gambarnya aja gitu ya. Allahumma gfirlahu ya. Allahumma gfirlahu kadang-kadang ini meninggal gitu. Semoga husnul khotimah baru gitu-gitu aja. Gini Ibu, kita jangan terlalu tergantung pada HP Bu ya. Itu di HP ada ustadz yang mengatakan katanya emang belum ke alam barzah, katanya orang mati 40 tahun 40 hari katanya masih minta-minta katanya itu minta apa minta sodako apa Minta sodako, itu minta doa. Situ nonton ya. Ya iya, itu ustadz loh yang Pulang sebelum 40 hari. iya Iya, jadi Mak. nah Masih itu bisa Bu, mitosnya orang zaman dulu ya. walaupun mengatasnamakan ustadz Bu ya, kita saya kan sering kirim sama Ibu ya. Jadi kalau nyari maaf Bu ya, bukan saya mengaku benar Bu ya. Iya. Jadi nyari gurulah yang benar. Yang benar tuh yang menyampaikan emang ada kitabnya gitu. Ada kitabnya Bu ya. Ada dalilnya, maksudnya gitu Bu ya. Ada dalilnya, nggak seusap-usap lidahnya sendiri. Gitu Bu ya. Banyak Ibu ya, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali dan begini. Baca apa namanya? Baca surat apa? Salawat Nariyah 313 kali apa? Mintanya apa? 1000 minta. Enggak sampai. Mintanya apa? Ada yang bilang minta 1000 dapat rezekinya mengalir. Mobil itu. Mobil Avanza. Mintanya mobil Avanza katanya dapatnya Pajero. Itu kan ngaco semua Ibu ya. Ngaco semua. Terus yang tahu yang mana? Yang tahu yang belajar. Yang nggak tahu, yang nggak belajar emang nggak tahu gitu ya. Baca sholawat nariyahnya aja kita nggak boleh Bu ya. Apalagi untuk minta untuk minta Pajero gitu ya. Jadi Ibu jangan terlalu bergantung kepada apa? Enggak Bu. Iya maksudnya insya Allah kalau kita yang belajar Bu ya, kita yang belajar tahu gitu Bu ya. Tapi kalau yang belajar kan iya aja, maaf ya, kayak mamanya Ibu tuh sering bertanya ya di WA, kadang-kadang dia di suara gitu. Tadi juga naik, tadi juga ada, makanya saya langsung balas. Ibu tolong jelasin dong itu ta'awun tuh apa sih pemahamannya, saya nggak tahu gitu itunya di WA-nya. Baru saya balas WA tadi, Kalau dia mah emang polos Bu, jadi yang dia lakuin sih cerita gitu. Iya. Tapi bagus malah. Iya. Jelas. Jadi dia mengaku gitu. Iya. Saya mah begini Bu. Saya percayain. Baik Ibu, kemarin saya sampai mana pelajaran Ibu? Apa namanya? Yunus. Surat Yunus sudah kan? 2 sampai 23.
Iya, udah kan? Ya. Iya. Jadi Ibu ya, katakanlah Bu ya, ini kaitannya dengan surah Yunus Bu ya. Apakah menunjukkan bolehnya berdoa kepada para wali ya? Gini ya, apakah menunjukkan bolehnya berdoa kepada para wali gitu Bu ya? Berdoa itu kan meminta kan? Iya gitu. Ibu kalau para walinya masih hidup umpamanya gini minta doa Bu ya, doakan dong saya, itu boleh. Tapi kalau para walinya udah ada di kubur nggak bisa, nggak boleh Bu ya, nggak boleh ya. Baik ya, katakanlah Bu ya, dalam ayat tersebut itu ayat 60 dan 63 surat Yunus Bu ya, yaitu ada tidak ada maknanya boleh berdoa kepada yaitu para wali, tidak boleh Bu ya. Atau minta pertolongan, tidak boleh ya, meminta pertolongan kepada para wali tidak boleh Bu ya. Nah, kenapa? Kan biasa dimintain para wali yang sudah meninggal. Ini yang tahu tuh kita yang belajar, tapi yang nggak belajar itu di YouTube itu marak banget Bu ya, marak banget masalah minta-minta ke kubur, malah kuburnya dihias-hias, sebenarnya pakai apa? Pakai yang bunga-bunga gitu ya, bunga melati. Saya kirain waktu awal-awal ngeliat, kirain kue bolu dihias gitu ya. Iya, dikirain kue bolu dihias, biar nggak taunya ditilik-tilik Bu ya, makam itu yang dihias. Orang bikin kayak kasur. Ya iya begitu. Itu nggak boleh Bu ya, nggak boleh, itu kata Islam Bu ya, kata Islam gitu ya. Jadi makam itu tidak boleh seperti itu kan, dan tidak boleh meminta kepada mereka. Ayo tuh Ibu ya. Kalau kita belajar udah lama belajar masih yang kepaham-paham gitu kan, insya Allah kita paham Bu ya. Baik, ayat ini yaitu ayat 6263 surah Yunus Bu ya. Ayat ini menjelaskan kedudukan wali-wali Allah yang tidak ada kekhawatiran bagi mereka di dunia ini dan tidak pula bersedih ya nanti di akhirat. Itu kalau para wali Bu ya. Kemudian berdoa kepada selain Allah hukumnya syirik Bu ya. Jadi hukumnya syirik, minta berdoa kepada para wali hukumnya syirik. Tapi kita ngelihat di YouTube marak Bu ya, marak gitu ya, marak Bu ya. Kalau yang ikutin kalau yang nggak kayak Baik. kita ngajinya ya. Makanya kan sering saya kirim Bu ya. Ngaji itu harus istiqomah Bu ya, istiqomah. Kemudian harus sabar. Istiqomah ngusapinnya gampang, istiqomah gitu ya, tapi melaksanakannya susah ya. Kata sabar juga Bu ya, jadi nuntut ilmu tuh harus istiqomah, harus sabar. Nah itu usapannya mudah kan, tapi melaksanakan yang susah ya. Kita kan setiap taklim kan semua kita istiqomah gitu ya, harus istiqomah, kemudian juga sabar. Yang usapannya mudah tapi melaksanakannya susah. Untuk istiqomah dan untuk sabar. Kenapa? Sebab istiqomah itu Ibu ya, seperti Ibu pergi dari rumah ke sini itu perlu perjuangan loh Bu. Iya. Sok aja Ibu rasakan, perlu perjuangan ya. Ururan sama setan. Iya, perlu perjuangan gitu ya. Nggak mudah istiqomah itu, nggak mudah. Perlu apa? Perlu perjuangan ya. Ibu datang ke sini cuma berjuang. Sok aja Ibu dari rumah juga ujug-ujug niat banget gitu, kadang-kadang juga maju mundur kan gitu kan. Nah itu istiqomah Bu ya. Nah kemudian Allah memberikan istiqomah pada Ibu, akhirnya jalan juga. Yang kalah siapa? Setan. Nah itu Ibu ya. Jadi kalau Ibu istiqomah ke majelis taklim, setannya kan kalah. Tapi kalau Ibu mau ke majelis taklim terus maju mundur, yang menang siapa? Setan gitu. Sebab yang namanya nuntut ilmu itu Bu ya, semua perbuatan itu harus pakai ilmu gitu ya. Nggak pakai ilmu nggak diterima. Semuanya juga harus pakai ilmu. Paham ya? Mana ada orang yang berbuat tanpa ilmu, bener? Ada nggak? Enggak. Semua juga harus pakai ilmu kan? Iya. Nggak ada orang berbuat ujug-ujug bener tanpa ilmu, nggak ada kan? Tetap harus pakai ilmu apapun ya, mau ilmu dunia mau ilmu akhirat tetap harus pakai ilmu. Paham tuh Bu ya, jelas. Baik. Kemudian apakah Bu ya dikatakan kepadamu ya, apakah orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka di surga kelak? Ayo jawabannya apa Bu? Iya, soalnya kan ini udah dipelajari ayatnya Bu ya. Ayatnya udah dipelajari Bu ya. Jadi
Dalilnya apa? Yaitu surah Qiyamah Bu ya, surah Al-Qiyamah Bu ya. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23 Bu ya. Al-Qiyamah Bu ya. Al-Qiyamah ayat 22-23 Bu ya. Jadi wujuhu ya Al-Qiyamah Bu ya. Nanti Ibu bisa lihat di tafsir kalau diterjemah kalau di rumah ya. Wujuhu yauma idzin nadirah berarti ya, ila rabbiha nazirah ya. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri Bu ya. Ayat berapa Bu? 22-23 ya. Ibu nanti bisa lihat Bu ya di rumah Bu ya, dengan apa namanya terjemah Bu ya. Jadi apa kata Allah? Ini Allah Bu yang bilang, wajah-wajah orang-orang mukmin, insya Allah kita termasuk orang beriman Bu ya. Kenapa kita mengaku orang beriman? Ya orang kita melaksanakan hukum-hukum Allah kok. Jangan belum tentu. Ya Ibu, kita jangan pesimis Bu ya. Kita jangan pesimis, belum tentu. Lah kita berusaha kesini kan, kita kan pengen husnul khotimah kan? Iya. Pengen mati, pengen nanti pulang ke akhirat, ke surga kan? Lah kita ngapain kalau nggak ada harapan surga datang ke sini tiap seminggu 3 kali? Harapannya apa? Harapannya surga kan? Ya iya. Jangan ngikutin omongan orang katanya belum tentu. Ya belum tentu, yang belajar aja lu bilang belum tentu, apalagi udah nggak belajar. Iya, itu Bu ya. Kadang-kadang orang ngebalik ya. Iya, jangan kebalik ya. Ya Terus iya. kalau yang nggak belajar udah tentu gitu. Ya iya. Justru kita itu harus optimis Bu ya. Kita seminggu 3 kali kucrak-kucruk kalau bahasa saya Bu ya, maaf. Kucrak-kucruk ke sini Bu ya, seminggu 3 kali mundar mandir ya Bu ya. Itu kan kita kan harapan kita kan surga kan? Ya iyalah. Jadi jangan pesimis Bu ya, kita harus optimis. Yang masalah di akhirat itu urusan Allah. Yang kita yang apa namanya? Yang harus kita di dunia itu usaha Bu ya, usaha itu Bu ya. Enggak usaha harapan pengen masuk surga. Gimana? Ya nggak bisa Bu ya. Jadi Ibu, kita jangan pesimis Bu ya dengan kalimat-kalimat orang yang tidak mengenakan, belum tentu masuk surga. Enak aja gitu ya. Justru kita ini setiap minggu apa namanya datang ke sini untuk membaca Al-Quran, tujuannya pengen masuk surga. Kalau masalah nanti di akhirat masuk surga, yang penting kita usaha di dunia. Usaha apa? Usaha untuk bisa masuk ke surga. Paham Bu ya? Nah, jangan pesimis Bu ya, kita harus optimis Bu ya. Ya baik. Nah, jadi Ibu, wajah-wajah orang-orang beriman Bu ya pada hari itu berseri-seri. Kapan? Di akhirat. Berseri-seri ya. Iya. Kepada Tuhannya Bu ya, yaitu mereka melihat. Ya kita melihat Allah. Melihat Allahnya dengan apa? Dengan jelas Bu ya. Seperti apa? 223 ya, ke Al-Qiyamah. Nah Ibu, kita nanti bisa melihat Allah dengan jelas seperti kita melihat bulan purnama tanpa ada penghalang. Jelas nggak? Ya, Terus semua orang lihat nggak? Semua orang lihat nggak? Ya ngelihat lah, kalau orang beriman semua orang lihat. Yang beriman Ya iya, iya gitu. Jadi semuanya ngelihat jelas enggak? Yang lihat jelas gitu Bu ya, ngelihat jelas semuanya gitu Bu ya, tanpa ada terhalang. Itulah orang yang beriman gitu ya. Jadi nanti kita bersemu dengan Allah gitu kan. Itu kan harapan kita kan. Iya. Jangan pesimis, kita harus optimis Bu ya. Kita harus ada harapan. Harapan itu apa Bu? Apa sih? Roja sama khauf ya. Kita harus roja Bu ya. Roja itu penuh harapan Bu ya. Kita harus roja penuh harapan ya. Kita dengan seperti ini kita penuh harapan gitu ya. Roja, hope itu kita takut, ya. Kalau kita takut ya kita harus perbaiki ibadah kita, yaitu kemudian kita roja itu penuh harapan, gitu Bu ya. Iya. Kan manusia kan ada roja, ada hope kan. Nah kalau kita roja Bu ya penuh harapan ya kita harus usaha. Kalau nggak usaha ada harapan nggak?
Enggak, yang usaha yang ada harapan. Iya. Gitu. Nah, kemudian hopnya kita harus benar-benar ibadahnya menukik itu Allah dan Rasulnya. Gitu. Bu ya. Jangan yang tidak diajarkan tidak diajarkan, tidak diperintah oleh Allah dan Rasulnya kita kerjakan, tidak boleh. Boleh nggak, Bu? Tidak boleh, Bu ya. Tidak boleh. Walaupun itu kan itu Al-Qur'an, iya, tapi pada tempatnya, Bu ya. Nah, jadi segala sesuatu ibadah itu pada tempatnya. Jelas, Ibu. Ya. Semua juga itu kan bahasa Al-Quran, itu kan bahasa la ilaha illallah, itu kan bahasa ini itu. Tapi harus pada tempatnya. Itu namanya adil. Kalau baca Al-Quran ibadah tidak pada tempatnya namanya tidak adil. Jelas, Ibu. Contohnya apa coba? Saya kasih minta contoh dari Ibu. Ya, baca surah Yasin. Di mana? Iya. Ya. Ya. Kan bukan pada tempatnya. Nah, jadi kalau yang adil itu segala sesuatu itu menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya gitu ya. Maaf ya. Baca Al-Fatihah bagus kan? Nah, tapi kalau kita nih mau makan baca Al-Fatihah ada perintahnya enggak? Nah, itu kan bagus baca Al-Fatihah. Bagus nggak baca Al-Fatihah? Pada tempatnya nggak kalau kita mau makan baca Al-Fatihah? Bismillah. Gitu kan? Jadi semua juga walaupun kebaikan tetap ada tempatnya. Maunya yang Pak ini. Nasi simpel. Ibu, segala sesuatu itu Ibu yang merepotkan itu yang tidak diperintah kita kerjakan itu repot. Nah, kerjain aja yang diperintah gitu. Jadi ringan, enggak double-double. Enggak double. Mengerjakan yang tidak diperintah juga, mengerjakan yang diperintah juga. Jadi repot. Nggak ada repot maneh. Merepotkan diri, Bu. Iya, nggak ada repot maneh kalau kata bahasa saya gitu ya. Iya. Sekarang maaf ya, umpamanya yang meninggal. Kalau umpamanya dibikin terus sampai 1000 hari, beban nggak? Beban kan? Iya. Apalagi dia haulin terus tiap tahun. Bikin haul tiap tahun. Beban nggak? Beban kan? Nah, kalau kita ikutin Rasul, ngikutin Allah, iya. Ada beban nggak? Enggak. Yang kita diwajibkan diperintahkan apa? Doa kan? Doa kan? Ya iya, mendoakan. Ya udah, diperintah aja. Ya, pemerintahnya mendoakan, ya udah mendoakan. Gitu, Bu ya. Nggak pernah 40 hari. Kata Pak Ustadz kayak bubur kucing katanya gitu Bu ya. Ibu, supaya kita hidupnya tidak banyak beban, ikutilah Allah dan Rasulnya gitu Bu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Gitu Bu ya. Jadi kalau pengen dicintai sama Allah, ikuti aku, kata Rasulullah gitu. Pasti Allah akan mencintai kamu gitu. Jadi ikutin Rasulullah aja. Rasulullah A kita ikutin A, Rasulullah B kita ikutin B. Jangan Rasulullah nggak ngerjain, kita ngerjain. Tidak boleh kalau tidak pengen ribet. tapi di mana-mana ya Bu, di Jakarta Selatan, di Pamulang itu masa 7 bulan sunat. Ya, nah Ibu, itu dosa jariah Bu ya. Itu dosa jariah Bu ya. Itu dosa jariah. Itu dosa jariah. Kenapa? Mati doang. Iya. Jadi mari kita menghadiri 7 bulan ngikuti sunnah Rasul. Dari mana? Ya itu Bu ya. Nah nanti kalau dikasih pelajaran yang benar, ngikutin dia beda sama kita. Dia nggak pakai gitu. Nah yang nggak pakai karena tidak ada perintah gitu aja gitu ya. Sekarang maaf ya, enggak 7 bulan ribet nggak? Enggak ribet. Tapi kalau bikin 7 bulan ribet nggak? Biarin diomongin orang yang ngomongin dosa ya. Saya suka gitu. Jelas Ibu ya. Nah jadi Ibu nanti kita melihat Allah di hari kiamat, melihat Allah dengan jelas Bu ya. Seperti melihat bulan purnama itu tidak ada penghalang. Ibu kalau melihat bulan purnama tidak ada penghalang, tidak ada awan Bu ya, jelas nggak? Nah itu nanti kita melihat Allah seperti itu, jelas Bu ya, jelas. Baik. Kemudian sesungguhnya kalian melihat Tuhan, kalian ini kalau tadi surat Al-Qiyamah itu ayat Bu ya. Nah, kalau ini hadis Bu ya.
Hadis yaitu sesungguhnya kalian ini kita semua Bu ya akan melihat Tuhan kalian. Jelas kan? Iya. Ditulis. Tulis hadis ini. Kalau tadi surah mah nanti bisa Ibu ngelihat di itu di Al-Qur'an terjemah ya. Akan melihat kalian. Iya, maksudnya nanti di surga itu ya. Jadi di surga nanti kita bisa melihat Allah gitu ya. Makanya Ibu, gini Ibu ya. Orang kenapa pada takut mati? Karena bekalnya kurang. Iya, Bu. Iya enggak? Iya. Tapi kalau orang yang bekalnya banyak mah siap aja, mau kapan juga siap gitu ya. Ya seperti orang mau pulang kampung. Kalau bekalnya sedikit gimana? Bingung kan? Iya, tapi kalau bekalnya banyak nih mau ke kampung. Nah, seperti itu Bu ya. Orang mau ketemu Allah kok Ibu ditakutin nggak dikatakutin mati pasti datang. Iya. Ya iya. Ngantri tunggu Tinggal kita apa Bu? Waktu. Tinggal kita mencari bekalnya yang banyak. Bekalnya apa? Ibadah yang ikhlas. Ya. Terus ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya gitu. Mereka juga bilang ibadah Bu ya, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan atas perintah Allah dan Rasulnya. Paham tuh Ibu ya? Jelas Ibu. Repot mana? Repot mana? Ya repotnya sibuk. Repot yang dua itu Bu ya. Tradisinya diikutin, apa namanya? Sunahnya nggak diikuti. Apa perintah Allah juga semuanya sholat kan sholat gitu. Iya. Soalnya dia cuma campur aduk. Iya gitu. Ya, Wa talbisul haqqa bil batil ya, jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil gitu ya. Jadi ke bawah batil Ibu. Iya. Enggak mungkin yang hak dan yang batil dicampur adukan jadi hak, enggak mungkin. Pasti batil yang ada. Semua malah. Pasti yang ada batil. Baik. Kemudian apakah wali-wali Allah selain dari para nabi ya itu dimaksum. Kalau para nabi kan maksum Bu ya, dijaga Bu ya dari dosa Bu ya, dari dosa kecil maupun dosa besar itu siapa? Para nabi. Begini Bu ya, seperti Rasulullah itu Bu ya, bukan tidak punya kesalahan ya, tapi Rasulullah itu punya kesalahan langsung ditegur gitu. Tapi apakah wali-wali? Terus Selain Nabi. Maksum itu apa namanya? Dijaga gitu ya. Jauh dari dosa gitu ya. Selain Nabi dimaksud. Jauh dari dosa gitu ya. Dosa besar atau dosa kecil. Maksum Bu ya. Koma atas. Iya gitu Bu ya. Jadi yang maksum hanya para nabi. Nah, kemudian selain para nabi tetap punya dosa. Maksum. Seperti para apa namanya? Para sahabat gitu ya. Tabi'in itu juga pada punya dosa. Gitu Bu ya. Kalau yang maksum hanya para nabi. Ya, hanya para nabi gitu ya. Tapi Ibu maaf Bu ya, bukan berarti Nabi itu tidak punya kesalahan. Tapi Nabi punya kesalahan, tapi langsung ditegur. Contohnya apa? Abasa wa tawalla. Itu contohnya Bu ya. Nabi sedang sibuk yaitu kedatangan orang-orang kafir, pemuka kafir Bu ya. Tiba-tiba ada siapa namanya yang buta itu? Apa? Siapa? Lupa ya. Siapa? Umi Maktum ya. Umi Maktum datang dia untuk apa namanya? Bukan bertanya, untuk masuk Islam yang sebenar-benarnya gitu ya. Nah, terus muka Nabi wajahnya asam gitu ya, karena dia lagi sibuk menerima pemuka Quraisy gitu Bu ya. Nah, terus ditegur, apa kata Allah? Kalau Umi Maktum itu memang dia benar-benar mau masuk Islam. Kalau dia ini yang pemuka itu belum tentu masuk Islam. Itu kan langsung ditegur. Nah, gitu Bu ya. Jadi kalau ada kesalahan langsung ditegur. Jelas Ibu. Baik. Terus jadi Ibu, seorang wali Allah selain daripada Nabi itu tidak maksum ya, dari terjerumusnya kepada dosa kecil maupun besar gitu ya. Jadi ada dosa, punya dosa ya, seperti cuman yaitu dosanya kecil, pokoknya dosanya 1, ibadahnya 100 nilainya.
Ketutup nggak? Ketutup. Nah gitu Ketutup banget. ya. Oleh karena itu kita berusaha Bu ya, walaupun kita nggak sengaja bikin dosa, nggak sengaja bikin salah, tapi tetap kita ada dosa, ada salah ya. Oleh karena itu kita harus banyak berbuat lah baik, banyak ibadah gitu Bu ya. Jadi nanti yang kecil-kecil ini bisa ketutup. Paham tuh Bu ya, gitu Bu ya. Nah, bukan berarti nggak punya dosa ya, itu para sahabat itu ya. Cuman ketutup dengan apanya? Dengan kebaikannya. Jelas Ibu. Maaf Ibu ya, saya mah ngomong begini ya, maaf kata ya. Lah, ngikutin Bu Tuti Alawiyah ya. Saya kenapa bisa lancar ngomong? Karena saya udah ngedenger dari Bu Tuti Alawiyah, kebanyakan pelajaran itu saya bisa nyampaikan lancar itu dari Bu Tuti Alawiyah gitu Bu ya. Jadi ya gampang aja gitu Bu ya. Kenapa? Karena kita tinggal niru. Maksum itu Dijaga dari tidak dosa. terjaga dari dosa-dosa. Terjaga dari Jaga dosa. bukan ini ya. Terjaga itu terlindungi ya. Iya. Terjaga lah. Lainnya puji sama ter ya. Terlindungi. Kalau terlindungi ya beda sih, konotasinya emang beda. Beda ya. Konotasinya emang beda. Terjaga dari dosa. Iya. Atau dilindungi Bu ya. Atau Dilindungi. Baik ya. Jadi selain para nabi semua punya dosa. Cuman dosanya sedikit, ibadahnya, amal ibadahnya banyak. Jadinya bisa ketutup. Gitu Bu ya. Kita juga pengennya begitu kan? Iya. Nah, kalau pengen begitu, Ibu, kita harus banyak ibadah. Ya, ibadah yang diperintahkan oleh ibadah yang ada dalilnya maksudnya. Gitu Bu ya. Jelas Ibu. Nah, baik. Kita lanjut ke bawah Bu ya. Bu, apabila dikatakan kepada kita semua Bu ya, apakah Khidir itu masih hidup? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa? Nabi Khidir. izin masih Khidir, apakah masih hidup? Masih kayaknya. masih hidup. Enggak. 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 Oh, Nah, sekarang keterangannya begini Bu ya. Nah, Nabi Khidir itu Bu ya sudah meninggal sebelum Nabi SAW diutus Bu ya. Jadi sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus itu Nabi Khidir itu udah meninggal. Paham tuh Bu ya? Jadi kalau umpamanya di YouTube juga ada Bu ya, nabi ini yang belum meninggal berapa nabi katanya di YouTube ya, katanya Nabi Khidir, Nabi Idris, kalau Nabi Isa memang jelas Bu ya. Terus satu lagi nggak tahu siapa. Hah? Zakaria. Tidak Bu ya, semuanya sudah meninggal. Sebelum Rasulullah ada, mereka sudah pada meninggal. Jadi tidak ada ya, keterangannya nanti ada di bawah lagi Bu ya. Keterangannya ada di bawah lagi Bu ya. Jelas ya. Jadi Nabi Khidir sudah meninggal ya. Nah, kemudian apa dalilnya? Nih dalilnya Bu ya. Dalilnya itu Al-Anbiya surat 34 Bu ya. Nih, apa? Dalil orang semua dalil semua orang meninggal kecuali yang disebutkan di Al-Qur'an, apa di hadis, yaitu Nabi Isa. Gitu Bu ya. Ayat berapa Bu? Ayat 34 Bu ya. Ini keterangannya Bu ya. Keterangan manusia semuanya mati. Nah, bahkan matinya pas 100 tahun ya Bu ya. Jadi semua nanti ada keterangan Bu ya. sebelum ada Nabi udah meninggal. Iya, udah meninggal gitu. Jadi Ibu jangan suka percaya kalau di YouTube ada Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi itu masih hidup, itu jangan percaya. Nih. Sekarang mau ada tanya jawab nggak? Sebelum sesudah Rasulullah. Sebelum Rasulullah sayang. Iya, sebelum Rasulullah meninggal tuh mereka semua udah meninggal Bu ya. Yang ada di YouTube itu Bu ya semuanya udah meninggal kecuali Nabi Isa gitu. Karena kalau Nabi Isa emang ada dalilnya ya. Sebelum Rasulullah apa manusia mati? Sebelum Rasulullah meninggal. Iya. Jadi Nabi Khidir udah meninggal gitu ya. Jadi Ibu sekarang udah dapat dalilnya Bu ya. Kalau Ibu ada yang bilang udah dengerin aja, nggak usah Ibu komentar. Iya. Tahu Kecuali Nabi Isa. Iya, Nabi Isa kan memang diangkat ke langit. Iya, gitu Bu ya. Kalau umpamanya mereka masih menganggap gitu, pokoknya ngomong sama kita Bu ya. Kan Nabi Khidir masih hidup, ya udah biarin aja gitu ya.
Toh kita juga ibu nggak bakal bisa nerangin juga kan? Iya, katanya dia masih hidup apa? Bu, kalau laut. ibu, nah itu kalau kata bahasa Sunda katanya ngagege sai gitu. Ya itu katanya di laut gitu ya. Iya, gitu. Tidak bu ya, tidak bu ya. Yang masih hidup kan paling Nabi Isa ya bu. Iya. Iya. Ya. Baik, ini saya sedikit lagi keterangannya bu ya. Baik. Jadi, nah ibu kata Allah nih bu ya. Bu dengerin. Iya ya. Ini ayat bu ya, Al-Anbiya ayat 34. Ini bu, kami di sini kami Allah ya, kami tidak menjadikan hidup abadi, kan? Tidak menjadikan hidup abadi kan? Nah, kenapa ini ayat tuh ya? Kenapa mereka pada mengatakan Nabi Khidir, Nabi Idris itu masih hidup gitu ya? Padahal tidak ada dalilnya. Ini dalil yang apa bu? Yang apa? Dalil yang apa namanya? Yang menolak. Dalil yang menolak bu. Ini dalil yang menolak bu. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu di sini Nabi Muhammad ya. Sebelum Rasulullah tidak ada bu ya, tidak ada manusia yang hidup abadi ya. Baik, maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ya udah mati. Tidak ya mati gitu ya. Kayak seperti Nabi Khidir ya mati. Kenapa? Sebab hadis mengatakan ibu ya, manusia itu, ini hadis bu ya, tapi kalau kenyataannya ada yang bisa 100 tahun lebih ya kita juga nggak tahu kan gitu. Ibu 100 tahun manusia, 100 tahun pada malamnya itu pas 100 tahun itu meninggal. Iya, tapi kemarin yang itu katanya bapaknya udah 103. Ya makanya kalau ngikutin hadis Nabi bu ya, manusia itu paling apa? Paling panjang umurnya bu ya, paling panjang umurnya itu 100 tahun. Jadi ke 100 tahun pada malam itu pas 100 tahun dia pasti mati. Ini hadis ya. Iya, yang untuk umat Nabi sekarang ya bu ya. Iya kan ini masih ditanya Rasulullah bu ya. Iya umat Nabi bu ya. Kalau umat yang terdahulu kan emang panjang umurnya. Nah kalau umat Rasulullah kan antara 60-70 tahun. Nah kalau saya udah 73, 74 bu ya. Nah ini udah kelebihan bu ya. Iya kan, udah lebih bu ya. Gitu. Jadi kata Nabi antara 60 dan 70 tahun. Yang kebanyakan pada saat ini kan. Nah kan kalau ngedenger innalillahi di masjid, di musola kan pasti umurnya 50, 60. Enggak jarang yang 70. Jarang. 60. Rata-rata tuh 50, 60. Kebanyakan maksudnya, Pak. Jarang yang 70, jarang. Itu mantan RT itu Pak Bandi. Iya. Tapi Tapi jarang ya, Bu, jarang ya. Gitu jarang. Kebanyakan 50, 60 gitu, Bu ya. Gitu. Jadi Nabi Khidir udah mati sebelum Nabi Muhammad diutus. Paham tuh, Bu ya? Sebelum Nabi Muhammad diutus, bukan sebelum Nabi Muhammad. Iya. Sebelum Kayak Nabi Muhammad ada tuh kan diutus kan? Iya. Nah, jadi Bu, Nabi Khidir Bu ya sudah mati atau sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, udah dulu Bu ya. Ini udah 38 soalnya. Nanti untuk tanya jawabannya Bu ya, sisanya Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tuh pesannya tuh 30